pagi adik-adik, bertemu lagi bersama aku Kak Mariska. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama mempersiapkan Alkitab, KJ, KMM, dan juga uang persembahan ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, mari kita sama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita sama-sama bangkit berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat Persekutuan Taruna. Bersemangat tanpa ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Taruna satu padanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayat Tuhan, cinta pada sesama. Siapkan diri sendiri, hai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik, kita sama-sama tetap berdiri. Marilah menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 21, baitnya yang pertama dan yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 33, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Mari kita bacanya bersama-sama. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersoraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gembus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan,
Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Untuk merespon mazmur kita yang telah kita baca, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 46, baitnya yang pertama dan yang kedua, Besarkan Nama Tuhan. Shalom adik-adik, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Siapin Alkitabnya, dibuka Hakim-Hakim 2 6 sampai 16. Kita berdoa dulu ya, minta tuntunan Tuhan untuk Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus masih mengizinkan kami lagi untuk ambil bagian dalam ibadah Pelkat PT pagi hari ini. Tuhan, dalam segala keadaan kami selalu mau mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami baca dan kami mendengarkan sabda firman-Mu, kami mohon Tuhan Yesus ampuni atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sudah siap membaca dan mendengar firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah karena kami sudah siap. Haleluya, amin. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnah Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu.
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Senang hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kembali ya, sekalipun lewat media online. Adik-adik, dalam segala keadaan kita harus tetap bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Selamat juga ya buat adik-adik yang sudah naik kelas, bersyukur Tuhan baik selalu ya. Tuhan Yesus akan sertai adik-adik di pendidikan yang lebih kelas yang baru ya. Ya, mari kita akan membahas tentang firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Adik-adik, perikop ini kita diberi judul Aku Umat Tuhan Masa Kini yang Tetap Mengasihi Tuhan. Kita lihat dulu perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan memanggil mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan yang mereka selama ini hidup penuh dengan kesusahan. Nah, dalam perjalanan mereka dipimpin oleh Musa, tapi di perjalanan sudah hampir masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian karena masalah di Meriba. Adik-adik, ketika kepemimpinan dialihkan oleh Musa kepada Yosua, Yosua di sini asisten Musa yang kalau adik-adik lihat cerita yang lalu, adik-adik bisa tahu bahwa Yosua pada saat diutus menjadi pengintai ke tanah Kanaan, dia yang Yosua dan Kaleb ini orang yang mengatakan kepada Musa bahwa kita bisa, Tuhan bisa memberikan kemenangan kepada kita. Nah, adik-adik, Yosua memimpin bangsa Israel. Kita lihat pada saat pemerintahan Yosua banyak sekali hal yang mereka rasakan. Pada saat mereka mau masuk ke tanah perjanjian, mereka mau melewati sungai Yordan. Adik-adik lihat begitu besar cinta kasih Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan penuh dengan kuasa. Pada saat mereka masuk ke sungai Yordan, kaki para imam menginjak di air itu bisa kering, mereka bisa masuk. Begitu juga dengan hal-hal yang mereka rasakan, mau masuk dalam tanah perjanjian itu, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang diberkati, yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pada saat itu juga adik-adik, mereka waktu mau masuk juga ada tembok Yeriko yang begitu tinggi. Adik-adik tahu, masih ingat kan ceritanya? Mereka tembok itu runtuh hanya dengan puji-pujian. Sangkakala dimunyikan, mereka menyanyi mengelilingi tembok Yeriko 7 hari selama 13 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. 1 sampai 6 satu kali, hari ke-7 6 kali. Nah, adik-adik, disitulah bangsa Israel boleh melihat dan merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa untuk mereka. Oleh sebab itu, mereka pada saat itu mereka menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, itu pada zaman pemerintahan Yosua yang masih hidup ya adik-adik. Kalau kita baca di sini, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Jadi setelah itu mereka sudah masuk, mereka sudah menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Banyak sekali hal yang mereka sudah rasakan, musuh-musuh dikalahkan sama mereka. Dan mereka sudah melihat bahwa kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu besar untuk mereka. Sehingga generasi pada saat Yosua itu mereka menyembah kepada Allah. Allah yang mereka sembah, Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, masuk sampai ke tanah perjanjian itu. Dan mereka sudah merasakan. Dan di sini Yosua ini udah tua, dia sudah tahu bahwa dia sudah mau dipanggil Tuhan. Makanya ada pembagian tanah itu. Tanah Kanaan dibagikan oleh kepada semua suku, termasuk anak-anak Yusuf juga, Efraim Manasye, mereka juga dapat. Nah, adik-adik, kita lihat setelah pembagian tanah Kanaan itu, Yosua nggak lama lagi dia meninggal. Di ayat 8, dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Yosua meninggal. Jadi generasinya udah beda lagi ya. Pada saat Yosua meninggal, para tua-tua bangsa Israel meninggal yang dulunya mereka rajin beribadah kepada Tuhan. Mereka setia, selalu mengagungkan Tuhan, beribadah kepada Allah yang sudah memimpin dan menuntun mereka. Ketika generasi Yosua meninggal, para tua-tua meninggal, timbullah generasi-generasi yang
katanya zaman milenial kalau saat ini adik-adik ya. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah adik-adik, generasi yang saat itu setelah Yosua meninggal dan para tua-tua, mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka membuat hati Tuhan sedih. Ya, mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Pergaulan mereka pada saat itu karena mereka boleh mengizinkan mereka bersama-sama dengan bangsa Kanaan itu, yang orang-orang yang di situ, pergaulan mereka itu membuat mereka rusak, mereka jadi pemberontak. Nah adik-adik, mereka alami dan rasakan bagaimana susahnya hidup. Kalau zaman Yosua dan zamannya para tua-tua yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian itu, mereka masih rasakan pertolongan Allah, kehidupan rohani mereka bersama Allah, karena mereka mau beribadah kepada Allah. Mereka lihat begitu banyak Tuhan buat mujizat dalam kehidupan mereka. Mereka bisa kalahkan semua musuh-musuh mereka. Tapi pada zaman ketika Yosua sudah tidak ada dan para tua-tua tidak ada, yang ada pada saat itu generasi yang pemberontak adik-adik. Generasi pada saat itu, generasi yang ada bisa dikatakan generasi yang tidak mengenal Tuhan. Generasi baru ini pemberontak rohaninya, mereka menyembah berhala, mereka menyembah Baal, mereka menyembah Asitoret. Baal itu yang dewa kesuburan ya. Terus kalau Asitoret itu dewi sama, dewi kesuburan. Mereka menyakiti hati Tuhan adik-adik. Nah karena mereka menyembah Baal, mereka menyakiti hati Tuhan. Di sini kita bisa lihat kemarahan Tuhan terjadi adik-adik. Ayat 14 sampai 16 kita bisa sama-sama lihat 14 sampai 16 adik-adik. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan penjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Nah itu dia akibat dari apa yang sudah mereka lakukan. Mereka menyakiti hati Tuhan, mereka menyembah kepada Baal. Mereka sudah tidak mau lagi menyembah kepada Allah yang hidup, yang sudah memimpin bangsa Israel yang begitu luar biasa masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi kemarahan Tuhan terlihat dengan kekudusannya Tuhan. Mereka sudah tidak kudus, mereka sudah menyembah Baal, jadi mereka sudah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik di sini Tuhan bertindak menegakkan kedaulatannya. Tuhan itu Allah yang adil ya, Allah yang punya kuasa, bisa sanggup melakukan segala apa aja. Israel sudah tidak menghormati Tuhan, mereka melukai hati Tuhan adik-adik. Pilihan menyembah berhala itu pilihan bangsa Israel ya. Sehingga kemarahan Tuhan, adik-adik di sini musibah demi musibah terjadi. Mereka dirampok, mereka ditindas oleh bangsa-bangsa sekitar mereka. Kegagalan demi kegagalan, mereka sulit hidupnya. Keadaan mereka makin sulit. Mereka dikuasai oleh musuh-musuh. Itu karena apa? Karena ulah mereka ya. Karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah itu. Mereka kepada Allah yang sudah memimpin mereka yang begitu baik. Nah adik-adik, dari bacaan ini, dari perikop ini, ayat 16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Karena apa Tuhan mengirimkan hakim-hakim itu? Supaya kembali mereka, karena mereka sudah minta pertolongan Tuhan, mereka menangis, mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan, Tuhan kirimkan hakim-hakim. Adik-adik, hakim-hakim di sini Tuhan kirimkan kepada mereka. Di sini ada Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abnon, Simson, Eli, Samuel. Kalau Eli dan Samuel memang di hakim-hakim tidak dijelaskan. Adik-adik, kakak anjurkan untuk baca kitab hakim-hakim supaya adik-adik tahu bagaimana hakim-hakim, pemerintahan hakim-hakim pada saat itu. Setelah nabi-nabi, hakim-hakim, baru raja-raja. Samuel di situ termasuk hakim dan raja, tapi kita kan nggak bahas tentang itu, tentang hakim-hakim aja. Nah adik-adik, ketika para hakim Tuhan sudah memilih untuk memimpin bangsa Israel untuk kembali mau mendekat kepada Tuhan. Ini contohnya gini, Otniel dia 40 tahun diperintah. Nah Otniel itu ketika dia jadi hakim, bangsa Israel sadar nih, nah nanti mereka datang lagi beribadah kepada Tuhan, mereka mau beribadah. Tapi ketika Otniel meninggal, melakukan kesalahan lagi, menyembah Baal lagi, berbuat dosa lagi. Allah kita Allah yang adil adik-adik. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus dapat akibatnya. Kita melakukan kesalahan, akibatnya kita harus tanggung ya adik-adik. Oke. Nah, adik-adik, jadi tujuannya dari hakim-hakim 26 sampai 16 ini,
kisah pengangkatan hakim-hakim ini kita pahami bahwa mengasihi Tuhan adalah respon setiap umat Tuhan sepanjang masa. Mengasihi Tuhan, respons mengasihi Tuhan di sepanjang masa. Setiap saat kita harus mengasihi Tuhan, adik-adik ya. Sekarang kejadian-kejadian yang kita alami pada saat ini adalah seizin Tuhan, pandemi COVID-19. Adik-adik tahu pada saat ini kenapa Tuhan bisa izinkan ini terjadi? Pasti ada maksud Tuhan di balik semua ini. Kita ada di rumah, yuk kita sama-sama di rumah, adik-adik, justru lebih membuat kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kita punya banyak waktu. Mungkin adik-adik berpikir, saya nggak bisa main nih, biasa main sepeda, biasa main kesana kemari sama teman-teman. Sekarang nggak bisa, mama larang saya nggak boleh keluar. Ya iya, mama larang, harus ikutin. Jangan bandel, kalau keluar pergi diam-diam, mama pergi, tuh nggak ada mama di rumah, kalian pergi, nanti akibatnya kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Makanya dengar-dengaran patuh. Pada bangsa Israel pada saat mereka tidak patuh, akhirnya mereka dihukum karena mereka jadi pemberontak. Tapi kalau mereka patuh, Allah sangat mengasihi mereka. Mereka dalam keadaan apapun mereka disertai, dilindungi oleh Allah. Jadi ulah dari mereka sendiri karena mereka meninggalkan Allah, makanya mereka dapat akibatnya. Adik-adik juga seperti itu, kita semua seperti itu adik-adik ya. Nah, adik-adik menyatakan keinginan untuk mengasihi Tuhan setiap waktu. Sekali lagi, setiap waktu mengasihi. Setiap saat, setiap pagi kakak kirim renungan untuk adik-adik baca. Jadi itu maksudnya baca itu renungan setiap hari, berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan. Kalau zaman dulu Allah berbicara langsung, tapi saat ini kan enggak, Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang mengingatkan kita. Adik-adik, situasi Israel saat Yosua meninggal itu, adik-adik tadi kakak udah jelasin, generasi baru yang lupa bersyukur atas karya Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka lupa bersyukur. Itulah generasi pada saat itu. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan yang sudah mengasihi mereka sejak memilih Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, adik-adik, aplikasi pada hari ini lewat bacaan ini, kita harus selalu bersyukur, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Ya, kita diajarkan hidup bersyukur, taat pada Tuhan. Kita sudah dipilih jadi umat kepunyaan Tuhan yang dikasihi, ditebus dan dipelihara. Kita ditebus, kita dipilih, kita dipelihara. Tuhan mengasihi kita, sama kita juga harus mengasihi Tuhan. Ya, dengan sepenuh hati kita. Jangan mengasihi itu karena saya mau apa, jangan membantu orang tua karena saya ingin apa, tidak. Mengasihi itu tulus, oke? Tuhan tidak menghendaki kita binasa, kita ditegur karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau ada melakukan kesalahan, ada akibatnya, itu berarti dikasihi. Mama beri hukuman karena kamu berbuat salah, itu berarti mama mengasihi kamu, menyayangi kamu, sama seperti bangsa Israel pada saat itu kan. Memelihara persekutuan dengan Tuhan, yaitu tadi kakak diingatkan, berdoa, baca firman Tuhan, melakukan hal. Jadi dimanapun kita ada, kita jadi contoh, bukan kita terpengaruh oleh pergaulan. Itu bangsa Israel mengatakan pada saat itu kenapa jatuh dalam dosa, karena mereka bergaul dengan orang-orang di situ hanya menyembah berhala. Nah, adik-adik di lingkungan di mana adik-adik ada harus menjadi contoh. Nah, adik-adik, kita adalah umat Tuhan masa kini yang harus mengasihi Tuhan. Sekali lagi, kita adalah anak Tuhan masa kini yang harus mengasihi Tuhan. Kita taat pada Tuhan, itulah wujud syukur kita. Kembali pertanyaan kepada adik-adik, apakah adik-adik menjadi umat Tuhan masa kini yang tetap mengasihi Tuhan? Jawab sendiri dalam hati adik-adik masing-masing. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 407, bait yang pertama dan yang keempat. Tuhan kau gembala kami.
Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan tentang bagaimana kasih sayang Tuhan dalam kepemimpinan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tapi kami juga diajarkan pada pagi hari ini Tuhan, melalui bacaan kami juga, bangsa Israel juga mereka menjadi bangsa yang pemberontak. Kami mohon kepadamu Tuhan, kami tidak seperti itu. Ini pelajaran untuk kami, supaya kami selalu setia kepada Tuhan. Kami mau selalu ambil waktu teduh kami untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kami mau selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mau diajarkan untuk hanya menyembah kepada Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang patuh kepada orang tua. Kami bersyukur pada saat ini juga Tuhan, kalau dalam masa pandemi COVID ini Tuhan izinkan kami boleh beribadah di rumah. Biarlah Tuhan, kehidupan kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas begitu besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh menaik kelas ke kelas yang lebih tinggi lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu. Tuhan melindungi kami, menyertai kami, berikan roh kepintaran bagi kami, roh kecerdasan bagi kami, supaya dalam kehidupan kami, dalam pergaulan kami mau menjadi contoh dan teladan buat orang-orang di sekitar di mana kami ada. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang paling mengetahui isi hati kami. Kami rindu Tuhan, supaya virus yang ada ini boleh berlalu, sehingga kami boleh kembali beraktivitas. Tuhan, Engkau yang punya langit dan bumi. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau mengizinkan semua ini terjadi, berarti Tuhan punya maksud yang indah, terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan selalu atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk papa dan mama kami Tuhan. Berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkati mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan, dalam membimbing kami anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Supaya generasi-generasi kami ke depan boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk gereja yang sudah memfasilitasi kami, kakak-kakak yang sudah boleh memfasilitasi kami untuk mau mengikuti ibadah online ini. Berkati mereka dalam pergumulan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Berkati para presbiter, para pendeta yang ada di gereja kami Tuhan. Berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka. Motivasi yang baik untuk gereja kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya gereja juga mempunyai ada niat kepedulian terhadap orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada, Pak Presiden Jokowi Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini dalam tugas dan kepemimpinannya. Engkau berikan kearifan, kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya setiap keputusan-keputusan yang diambil, Engkau itu semua keputusan itu hanya berasal daripada Tuhan Yesus saja. Bapa, Engkau berkati keluarganya, dimanapun hamba-Mu ini berada. Pasukan malaikat surgawi mengelilingi, sehingga orang punya niat jahat Engkau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan PT dalam melakukan tanggung jawab mereka juga. Berkati mereka semuanya Tuhan Yesus, dalam pendidikan mereka, dalam perkuliahan mereka, dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka semuanya. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk semua orang yang mengasihi kami. Lingkungan di mana kami ada juga Engkau berkati, Engkau sertai kami semuanya. Terima kasih Bapak, gereja-gereja yang ada juga Engkau berikan semangat untuk para hamba-hamba Tuhan dalam melayani dengan tulus, hanya memandang Tuhan Yesus saja, supaya gereja-gereja yang ada dapat bersatu untuk menuju gereja yang esa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Berkati semua adik-adik layan PT Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam masa depan mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kami undang Kau kirim pasukan malaikat surgawi kelilingi semua kami, supaya di mana kami ada, kami dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Engkau akan jauhkan dari sakit penyakit, Engkau akan jauhkan dari segala niat orang jahat. Engkau akan pimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang ketiga, Hidup Kita Yang Benar. Adik-adik, marilah kita berdiri, kita sama-sama untuk mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sempat untuk memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini, Engkau berkati buat tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biar persembahan kami ini menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, kita akan masuk dalam Warta Pelkat Persekutuan Taruna. Adik-adik, kita masuk ke dalam Warta PT. Untuk yang pertama, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dengan menjaga sikap distancing, jauhi kerumunan, dan menggunakan masker di luar rumah dan jika sedang keadaan yang tidak sehat. Lalu untuk selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sudah beraktivitas. Lalu yang kedua, untuk selalu patuhi orang tua dengan membantu orang tua di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara ini yang sedang dilandai musibah virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dari syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, untuk persembahan bisa diberikan kepada orang tua, adik-adik semua, supaya nanti diberikan ke korsek kalian masing-masing. Demikian Warta PT kali ini. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Nyanyian penutup kita angkat pujian Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 3. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berjalan depan kami, tuntun langkah dan kehidupan kami. Kami mohon berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kesehatan, kekuatan, kemampuan daripada Tuhan Yesus menyertai kami dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.